Rasanya seperti baru beberapa saat dia sampai di asrama. Pikirannya dipenuhi dengan kejadian yang baru saja terjadi. Setelah membuka pintu, Kujing mendapati Tao Tian menangis di pelukan seniornya, Min Min, yang mengenakan sepatu bot panjang. Min Min menepuk punggung Tao Tian dengan lembut, dan ketika Kujing masuk, dia bertanya dengan penasaran, "Kamu dari mana? Kenapa baru pulang sekarang?" "Tidak, aku makan di luar bersama teman-teman." Entah kenapa, Kujing tiba-tiba merasa sedikit bersalah dan tergagap. "Kamu masih ingin makan? Tian-tian kita dicampakkan oleh bajingan," kata Min Min dengan marah. Sebenarnya, Kujing telah mendengar apa yang dikatakan Zhou Yuan, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa dia telah diintimidasi oleh Zhou Yuan, bukan? Bisakah dia memberitahu mereka bahwa dia berlutut di depan Zhou Yuan dan menyebut dirinya jalang? Jadi Kujing hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Tao Tian sudah menangis terseduh-seduh. Dia lebih dekat dengan Kujing daripada dengan Min Min, dan Kujing benar-benar akan membelanya jika diperlukan. Jadi saat ini, Tao Tian, dengan wajah sangat sedih, bergegas menghampiri Kujing sambil menangis. "Kujing." Tao Tian terus menyeka air matanya, sementara Min Min dengan marah menceritakan seluruh kejadian. "Orang macam apa dia? Tian-tian kita sangat baik padanya, mencarikannya pekerjaan paruh waktu setiap hari. Dan beginilah cara dia memperlakukan tian-tian kita. Membantu Lulin itu satu hal, tapi apakah kau tahu apa yang dia katakan kepada tian-tian kita barusan? Dia sebenarnya mengatakan perusahaan itu miliknya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan tian-tian. Ini sangat menjengkelkan. Tanpa tian-tian kita, dari mana dia akan mendapatkan perusahaan ini? Beraninya anak berusia 18 tahun seperti dia. Kujing, katakan padaku, setiap pekerjaan paruh waktu, tian-tian kita yang menelepon mereka satu persatu larut malam. Apa ini? Apakah ini? Menyeberangi sungai dan membakar jembatan. Tian-tian, kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Bukankah begitu, Kujing?" Mata Tao Tian merah karena menangis, dan dia memeluk Kujing sambil terisak. Jika sebelumnya, Kujing pasti sudah bersimpati dan mengumpat, tetapi saat ini, Kujing tetap diam. Tao Tian hanya mengenakan gaun tidur katun sederhana di kamar asramanya, tanpa apapun di bawahnya. Rambut hitam panjangnya terurai di punggungnya. Dia benar-benar kesal. Dua jejak air mata mengalir di pipinya. Dia berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir begitu saja." Dia menganggapku apa? Apakah kau memperlakukanku seperti kucing atau anjing sembarangan? Kau ingin memanfaatkanku lalu membuangku. Tao Tian menyeka air matanya. Zhou Yuan lah yang pertama kali tidak berperasaan. Jadi dia seharusnya tidak menyalahkannya karena bersikap kejam. Dia hanyalah seorang mahasiswa baru. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengendalikan segalanya? Zhou Yuan. Karena mengherankan jika dia memiliki informasi kontaknya. Tao Tian memberitahu Zhao Jun bahwa dia akan berhenti dari pekerjaan Zhou Yuan dan akan berbisnis sendiri. "Hah, kau akan berbisnis sendiri?" Zhao Jun bingung. "Ya, Kakak Jun, aku dan Zhou Yuan mengalami beberapa masalah. Kami membutuhkan pekerjaan paruh waktu di pameran atau semacamnya. Kau bisa menghubungiku. Aku punya cukup staf." Tao Tian, seperti pemeran utama wanita dalam drama TV, meluncurkan bisnisnya dengan penuh kemeriahan. Zhao Jun masih bingung dan hanya bergumam oh. Kemudian Tao Tian berkata, "Kakak Jun, bisakah kau membantuku?" "Silakan, baiklah. Jangan beritahu Zhou Yuan tentang panggilanku denganmu." "Oh, itu, tidak masalah. Kalian urus urusan kalian sendiri. Aku hanya perlu memastikan kita punya cukup staf." Zhao Jun menyeringai. "Terima kasih, Kakak Jun," kata Tao Tian dengan manis. Zhao Jun menyeringai dan setuju, lalu menutup telepon dan menelepon Zhou Yuan. Sialan, kalau perempuan bisa diandalkan, babi akan terbang. Zhao Jun sudah berusia lebih dari 30 tahun. Apakah dia tidak mengerti prinsip dasar ini? Dia punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil yang harus ditanggung. Apakah dia harus bekerja sama dengan wanita seperti Tao Tian? Dia tidak bodoh. Dia harus segera bertanya pada Zhou Yuan apa yang terjadi. Setelah menelepon Zhao Jun, Tao Tian mulai menelepon teman-teman dekatnya. Dia ingin memutus jalur pasokan Zhou Yuan. Dia ingin Zhou Yuan membayar harganya. Dia ingin Zhou Yuan memohon padanya. Dia sudah membayangkan situasi memalukan Zhou Yuan, menandatangani kontrak tetapi tidak memiliki tenaga kerja. Ketika dia tidak dapat menemukan siapapun, dia pasti akan datang padanya, memohon dengan cara yang menyedihkan. Kemudian, Tao Tian akan duduk di sofa dengan tangan dan kaki bersilang, menyaksikan Zhou Yuan merendahkan diri di hadapannya. Ia akan bertanya dengan dingin kepadanya, "Bukankah kau bilang kau tidak membutuhkanku? Bukankah kau bilang perusahaan ini milikmu? Bagaimana sekarang? Putuslah dengan Zheng Yanyan dan bersamaku, atau kau bisa menunggu sampai kau melanggar kontrak." Hari itu,
Tao Tian menatap Zhou Yuan dengan dingin dan mengucapkan dua kalimat di atas dengan tekad yang teguh. Mengingat kembali adegan itu, Tao Tian sudah tidak sabar. Dari sudut pandang Tao Tian, tindakan Zhou Yuan memang agak berlebihan. Tao Tian bukanlah gadis baru yang naif. Dia dianggap sebagai sosok setingkat dewi di sekolah, dengan banyak sekali laki-laki yang mengejarnya selama 3 tahun. Namun, dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Untuk pertama kalinya, dia meninggalkan sikapnya yang pendiam dan secara aktif mengejar seorang laki-laki. Bahkan mengetahui bahwa laki-laki itu sudah memiliki pacar. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa bagi seorang gadis. Tao Tian ingat apa yang telah dia katakan kepada Zhou Yuan. Dia merasa seperti anak anjing yang berbalik. Aku akan berhenti. Jangan panggil aku, senior. Oke, panggil aku Tian Tian. Bersamamu membuatku merasa seperti anak kecil. Isak Tao Tian. Tao Tian, seorang mahasiswi junior, menganggap semua orang di kampus seperti anak kecil. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Zhou Yuan, yang tidak memulai atau menolaknya. Dalam pandangan Tao Tian, kurangnya penolakan dari Zhou Yuan berarti penerimaan, dan itu berarti dia peduli padanya. Apa yang begitu hebat tentang Zheng Yanyan? Dia hanya gadis yang sedikit lebih cantik. Apakah bentuk tubuhnya sebagus miliknya? Apakah dia sama bermanfaatnya bagimu seperti aku? Tao Tian benar-benar bahagia, tapi Tao Tian tidak pernah menyangka Zhou Yuan akan berbalik seperti ini padanya hari ini. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Sungguh aneh, Zhou Yuan begitu dingin. Namun Tao Tian, dengan mata merah karena menangis dan tampak menyedihkan, masih menyimpan harapan padanya. Apa kesalahannya? Dia hanya ingin menggunakan pekerjaannya untuk memberitahu Zhou Yuan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya, berharap dia akan datang dan menghiburnya. Perasaan patah hati itu tak tertahankan, terutama ketika perlakuan dingin itu tiba-tiba berakhir setelah respons sebelumnya, meskipun dia telah menantang Zhou Yuan. Tapi sekarang, Tao Tian masih merasa tidak aman, bertanya-tanya apa kesalahannya. Teman sekamarnya, Min Min, melihat Tao Tian seperti ini, merasa kasihan dan menghiburnya, berkata, pria seperti ini tidak layak, dia bajingan. Kita harus membongkarnya, biarkan seluruh sekolah tahu dia bajingan, kata Min Min. Tidak, Tao Tian menghentikan Min Min, menyuruhnya menunggu. Jika benar-benar terbongkar, reputasinya juga akan hancur. Jam berapa ini, Tian Tian? Dia jelas-jelas hanya mencoba memanfaatkanmu. Dia sudah menciummu, dia sudah menyentuhmu. Dan sekarang dia bilang tidak terjadi apa-apa. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Min Min berkata dengan marah. Aku kepala departemen seni yang biasanya tegas itu termenung ketika dihadapkan dengan masalah emosionalnya sendiri. Setelah ragu sejenak, Tao Tian tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah menurutmu mungkin Zheng Yanyan memiliki pengaruh terhadap Zhou Yuan? Wanita itu sangat jahat. Mungkinkah dia merekam video semacam itu? Dan Zhou Yuan hanya mengatakan hal-hal itu kepadaku karena dia tidak senang. Min Min langsung tertawa mendengar ini kakak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia laki-laki. Mengapa dia takut akan hal itu? Tapi Tao Tian masih ragu. Namun Min Min berkata, baiklah, jangan khawatir. Serahkan saja pada Kujing dan aku. Ya, Kujing. Sejak kembali, Kujing tampak linglung. Mendengar ini, dia ragu sejenak. Lalu tergagap. Aku punya beberapa urusan yang harus diurus akhir-akhir ini. Kujing, ada apa? Kau bertingkah aneh sejak kembali. Min Min menatap Kujing dengan sedikit terkejut dan bergumam. Kau tidak benar-benar berkencan dengan Xiao Yang itu, kan? Bagaimana mungkin? Jangan bicara omong kosong. Tapi bagi Tao Tian, bagaimana jika dia mengungkapkan bahwa Zhou Yuan telah mencium dan menyentuhnya, lalu dia menyangkalnya? Maka, apapun yang terjadi, semua orang akan tahu bahwa Tao Tian telah dimanfaatkan. Jadi Tao Tian benar-benar perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, malam itu benar-benar sulit untuk dilewati. Meskipun Zhou Yuan dan Tao Tian sebenarnya belum memulai apapun, Tao Tian merasa seperti baru saja dicampakkan. Min Min terus menghibur Tao Tian dan bahkan meminta Kujing untuk menghiburnya juga. Kujing hanya mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan dan harus tidur. Malam itu, Tao Tian banyak bicara, lebih banyak daripada selama 3 tahun kuliahnya. Biasanya, Tao Tian sangat angkuh seperti seorang putri di asramanya dan jarang berbicara. Tapi malam ini, dia menceritakan semuanya tentang dirinya dan Zhou Yuan di asrama. Dia bercerita tentang obrolan mereka, bagaimana mereka berbagi ide pakaian setiap hari, dan bagaimana Zhou Yuan berbagi cerita dengannya. Dia juga menyebutkan bahwa selama perjalanan mereka ke Hong Kong dan Macau, Zhou Yuan akan memotretnya dan membelikannya hadiah. Dia pasti menyukaiku. Kalau tidak, dia tidak akan membelikanku hadiah, kata Tao Tian dengan percaya diri. Dia merasa mungkin dia terlalu kasar pada Zheng Yanyan. Dan mungkin saja Zheng Yanyan memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk memeras Zhou Yuan, memaksanya bersikap dingin padanya. Sebenarnya,
Bukan masalah besar jika Lulin bergabung dengan perusahaan kita, karena dia tidak tahu apa-apa. Tao Tian sedikit impulsif, berpikir untuk berperan sebagai pemeran utama wanita yang kuat dan membuat Zhou Yuan berlutut dan memohon padanya, tetapi orang-orang mudah berubah pikiran. Sekarang, setelah dipikir-pikir, sepertinya bisa diterima jika itu hanya karena Lulin. Min Min, apa yang harus kulakukan? Aku sangat merindukannya, kata Tao Tian dengan sedih, memeluk lututnya di tempat tidur. Min Min berkata, bangun, Kak, dia bajingan, sengaja mempermainkan perasaanmu. Pasti dia sangat sombong sekarang, mahasiswa tahun ketiga, dan kau begitu terobsesi padanya. Aku tidak hanya akan membongkarnya, tetapi juga menggantungnya di dinding pengakuan. Mata Tao Tian memerah saat dia tetap diam. Kujing, bagaimanapun, memiringkan kepalanya ke samping, membelakangi mereka. Tapi dia tidak tidur, mengikuti nasihat Min Min kepada Tao Tian. Dia berpikir, Kak, bagaimana kau bisa membiarkan mahasiswa baru seperti ini menipumu? Kita harus menunjukkan padanya kemampuan kita. Pikirkan saja, dia selalu menyuruh kita mengatur orang untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Siapa tahu berapa banyak uang yang telah dia hasilkan. Kali ini kau harus mempertahankan pendirianmu. Dia hanya akan menyadari betapa hebatnya kau ketika dia kehabisan orang untuk digunakan. Lalu, bukankah dia akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaanmu karena kontrak itu? Itu benar, tapi tidak ada tapi. Percayalah, kau tidak akan salah, kata Min Min dengan percaya diri. Berbaring di sana, Kujing. Jadi, setelah ragu sejenak, Kujing, hampir tanpa disadari, menambahkan Zhou Yuan di WeChat. Saat itu sudah pukul 11 malam. Zhou Yuan dan Lulin sudah kembali ke apartemen mereka, mandi, berganti pakaian tidur, dan bahkan menyelesaikan ronde pertama mereka. Lulin mengenakan piyama gelap Zhou Yuan, bermain ponsel di tempat tidur. Zhou Yuan baru saja selesai menulis novelnya dan bersiap untuk tidur. Dia sudah cukup sering melakukannya dengan Lulin akhir-akhir ini, dan itu mulai terasa sedikit membosankan. Sejujurnya, dia benar-benar enggan menolak Tao Tian sebelumnya. Lagi pula, dia adalah senior berprestasi dengan sosok yang begitu menawan. Jika Zheng Yanyan tidak begitu tidak kompeten, dia tidak akan berakhir dengannya seburuk ini. Setelah berbaring di tempat tidur, dia mengambil ponselnya dan melihat bahwa seorang gadis telah menambahkannya di WeChat. Pesan verifikasinya adalah Kujing. Mengapa Kujing menambahkan saya di WeChat? Tanya Zhou Yuan, mengangkat selimut saat dia berbaring di tempat tidur. Selimut itu memperlihatkan kaki ramping Lulin. Lulin menyingkir, mempersilakan Zhou Yuan masuk. Dia berkata, apalagi yang bisa kulakukan? Aku menyukaimu, dan aku ingin mengejarmu. Zhou Yuan tak kuasa menahan tawa. Dia berkata, kau bercanda, aku sudah memperlakukannya seperti ini, dan kau masih ingin mengejarku. Apakah kau seorang masokis? Siapa tahu, lagi pula, jika aku jadi dia, aku akan mengejarmu. Kau begitu tampan dan begitu cakap, bagaimana mungkin aku tidak, kata Lulin. Zhou Yuan terkekeh, begitukah? Setelah masuk ke tempat tidur, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Lulin. Lulin patuh, dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan menyandarkan kepalanya di pelukan Zhou Yuan. Zhou Yuan mengklik tambah dan bertanya, ada apa? Zhou Yuan, ini aku, Kujing. Ya, aku tahu, ada apa, begini. Zhou Yuan Kujing mengatur pikirannya. Sebenarnya, dia cukup bingung. Dia tidak ingin Zhou Yuan mengira dia seorang pengadu, tetapi dia juga ingin mendapatkan simpati Zhou Yuan. Jadi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kujing akhirnya berkata, ketika aku kembali ke asrama, aku tidak sengaja mendengar Tian-Tian dan Min Min mengobrol, mengatakan sesuatu tentang menjatuhkanmu dan membuatmu tidak dapat menemukan siapapun untuk pekerjaan paruh waktu pameranmu berikutnya. Zhou Yuan mengirimkan tanda tanya. Namun, Kujing dengan gugup mengetik. Min Min menghibur Tao Tian, sementara Kujing mengetik dengan cepat benar. Tian-Tian baru saja menelepon Zhao Jun. Dia mengatakan kepadanya bahwa untuk acara apapun di masa mendatang, dia harus menghubunginya saja, dan akan lebih hemat biaya untuk menghubunginya daripada kamu. Kujing langsung. Dia juga mengatakan bahwa Min Min dan Tian-Tian sedang bersekongkol untuk memberi pelajaran padamu karena telah selingkuh dari Tian-Tian. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku bahkan mencoba membujuk Tian-Tian, dengan mengatakan bahwa Zhou Yuan sudah punya pacar, dan kau bersikeras untuk tetap bersamanya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Oh, kau cukup bijaksana, komentar Zhou Yuan. Melihat komentar ini, Kujing sangat gembira, merasa semanis madu. Baru saja, setelah dimarahi Zhou Yuan, suasana hati Kujing masih bergejolak. Tapi sekarang, semuanya hilang dalam sekejap. Kujing berpikir sejenak dan mengirimkan emoji imut kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan melihat emoji yang dikirim Kujing dan merasa lucu. Gadis ini cukup menarik. Apa? Kau naksir dia? Kecemburuan Lulin semakin kuat.
Zhou Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku naksir dia? Tidakkah kau pikir dia sebenarnya cukup baik? Lulin memutar matanya. Zhou Yuan mengedit pesan baru untuk Kujing, yang berarti dia tahu, dan berterima kasih padanya atas bantuannya. Dia mengatakan bahwa dia telah memperlakukannya dengan buruk sebelumnya, tetapi Kujing sama sekali tidak marah dan bahkan berinisiatif untuk memberitahunya. Dia merasa sedikit malu. Tidak apa-apa, itu yang seharusnya aku lakukan. Semakin Zhou Yuan mengatakan ini, semakin bahagia Kujing. Dia berkata, setelah memikirkannya lagi, aku menyadari bahwa aku salah. Sebagai senior, aku seharusnya tidak menggunakan kata-kata kasar seperti itu, dan aku seharusnya tidak menghina junior Yan Yan dan Lulin. Kau benar, aku sekarang sepenuhnya menyadari kesalahanku. Sebenarnya, aku yang seharusnya berterima kasih padamu bercanda. Zhou Yuan terkekeh sendiri ketika melihat pesan yang dikirim Kujing, dan menunjukkannya kepada Lulin. Lulin hanya memutar matanya dan berkata, apa yang menarik dari itu? Zhou Yuan merangkul pinggang Lulin, meraih bagian bawah ketiaknya dan menyentuh sedikit di bagian dalam. Sambil tertawa, bagaimana mungkin itu tidak menarik? Lihat betapa sopannya dia, kata Lulin. Dia hanya melihat orang yang hianat mengkhianati temannya. Zhou Yuan berkata, kau cukup setia, ya. Tindakan Kujing memang tidak adil terhadap Tao Tian, tetapi dari sudut pandang Zhou Yuan, memiliki seorang gadis yang mengawasi Tao Tian setidaknya memastikan agensi model tidak akan mengalami masalah. Jadi, setelah berpikir sejenak, Zhou Yuan mengirim pesan kepada Kujing. Oke, aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ingat untuk segera memberitahuku jika ada kabar. Melihat pesan Zhou Yuan, gejolak batin Kujing akhirnya lenyap, dan dia bahkan merasa sedikit bahagia. Zhou Yuan mengatakan dia bisa menghubunginya dengan berita apapun, yang berarti dia bisa mengobrol dengannya kapan saja, di mana saja. Apakah itu berarti dia? Setelah lampu dimatikan, asrama menjadi remang-remang. Cahaya samar dari ponsel Kujing bersinar dari samping tempat tidurnya. Zhou Yuan membalas setiap pesan Kujing, membuat Kujing merasa bahwa Zhou Yuan juga tertarik padanya. Setelah berpikir lama, Kujing akhirnya mengetik dengan tangannya yang terawat. Zhou Yuan, apakah kamu insomnia karena begadang? Saat itu sudah lewat pukul 1 pagi. Zhou Yuan menjawab Kujing karena dia memang gadis yang menarik. Menurutnya, untungnya dia tidak membencinya atas apa yang telah dia lakukan padanya, tetapi malah menempel padanya. Lulin mengatakan itu semacam sindrom Stockholm, dan wanita seperti itu murahan. Zhou Yuan kemudian bertanya padanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu mengalaminya? Tidak, benarkah? Zhou Yuan berguling dan duduk di atas kaki Lulin, mengulurkan tangan untuk mencubit pahanya yang panjang. Lulin mengenakan piyama Zhou Yuan hari ini. Sosoknya yang ramping dalam piyama pria memiliki daya tarik yang unik. Zhou Yuan, yang penasaran, memulai ronde kedua dengan Lulin. Sementara itu, Tao Tian menangis karena Zhou Yuan. Kujing gelisah dan bola-balik di tempat tidur karena dia merasa puas. Zhou Yuan turun dari Lulin dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Piyama pria Lulin setengah robek karena Zhou Yuan, memperlihatkan bahunya dan pipinya yang sedikit memerah, memberikan pesona unik padanya. Melihat pesan dari Kujing di ponsel Zhou Yuan, Lulin tahu apa maksud Kujing dan memanggil Zhou Yuan di kamar mandi. Dasar jalang kecil, kau datang lagi. Zhou Yuan tidak mengerti dan memiringkan kepalanya setengah. Lulin melambaikan ponselnya. Zhou Yuan berkata, oh, balas aku. Katakan aku sedang mandi. Haruskah aku membalas? Silakan balas. Melihat Zhou Yuan berkata demikian, Lulin langsung membalas Kujing. Dia sedang mandi. Ini aku, Lulin. Kujing telah mengumpulkan banyak keberanian untuk mengirim pesan kepada Zhou Yuan. Tetapi ketika dia melihat balasannya, dia terkejut sejenak, merasa sedikit malu, seperti ketahuan selingkuh. Oh, aku sebenarnya tidak butuh apapun dari Zhou Yuan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang manis kepadanya. Oke, aku akan memberitahunya sebentar lagi, jawab Lulin. Kujing terdiam lama, lalu tak kuasa bertanya, Lulin, apakah kamu tidur bersama sekarang? Kenapa? Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, apakah Zhou Yuan dan Zheng Yanyan sudah putus? Belum. Melihat tatapan hati-hati Kujing, Lulin bertanya, apakah kamu mencoba memberitahu Yanyan tentang hubunganku dengan Zhou Yuan? Tidak, aku bukan tipe orang yang suka bicara omong kosong. Kujing cepat membantah. Lulin bertanya lagi, lalu apakah kamu juga ingin menjadi selingkuhan Zhou Yuan? Mengatakan bahwa Lulin tidak sopan. Lulin berkata, tidakkah menurutmu dia benar-benar memiliki kecenderungan masokis? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Aku tidak hanya mengubah namanya, aku juga mengubah namaku. Lulin menunjukkan nama kontaknya kepada Zhou Yuan.
mengungkapkan bahwa dia telah mengubah namanya menjadi anak perempuan baik. Kemudian dia menunjukkan nama kontak ponselnya sendiri kepada Zhou Yuan, di mana dia memanggilnya ayah. Zhou Yuan memutar matanya dan berkata, "Tidakkah kau takut Yan Yan akan melihat ini?" Lulin merangkak mendekat dan bertanya kepada Zhou Yuan, "Apakah kau takut?" "Tentu saja aku takut. Oh, kalau begitu aku akan mengubahnya kembali." Zhou Yuan menariknya ke dalam pelukannya dan berkata, "Baiklah, sebenarnya kau tidak perlu mengubahnya. Aku perlu memberimu pelajaran. Kau semakin nakal." Zhou Yuan memeluknya, dan Lulin terkikik. Tetapi lelucon Zhou Yuan diwarnai dengan keseriusan. Gadis kecil itu menjadi sedikit sombong. Dia perlu dihukum. Lulin tidak mengenakan pakaian dalam Charles Gate hari ini, melainkan celana dalam renda hitam. Zhou Yuan menariknya setengah ke bawah dan mulai menamparnya beberapa kali dengan lembut. Bokong gadis itu sehalus bokong bayi. Sementara itu, Kujing terlalu senang hingga tertidur karena kata-kata Lulin. Tao Tian, di sisi lain, terus menyeka air matanya di tempat tidur. Tao Tian menghabiskan sepanjang malam merenungkan satu pertanyaan, apakah Zhou Yuan benar-benar memiliki perasaan padanya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Malam itu semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa dia begitu dingin sekarang? Apakah aku melakukan kesalahan? Terlepas dari itu, Tao Tian dan Zhou Yuan tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sikap acuh tak acuh Zhou Yuan membuat Tao Tian cemas dan tidak aman, ditambah dengan hasutan teman sekamarnya. Masalah ini tidak bisa dirahasiakan lagi. Tao Tian benar-benar kacau selama 2 hari terakhir. Matanya merah karena menangis, dan dia terlihat sangat lesu. Ketika semua orang melihatnya lagi, mereka terkejut. Astaga, apakah ini masih kepala departemen seni yang percaya diri dan murah hati? Tian, apa yang terjadi padamu? Ya, apa yang terjadi padamu? Setelah tiba di departemen seni, sekelompok gadis mengerumuninya. Tao Tian masih memiliki tempat di hati mereka. Dia bukan hanya kepala departemen seni, tetapi juga kakak perempuan yang mengajak mereka bekerja paruh waktu. Melihat Tao Tian begitu lesu, para gadis merasa kasihan padanya dan mendesaknya untuk ceria. Tian, kamu tidak boleh menyerah. Melihat betapa baiknya semua orang padanya, Tao Tian benar-benar terharu. Dia bahkan tidak ingin banyak bicara. Sebenarnya, dia diam-diam mengirim beberapa pesan kepada Zhou Yuan pagi itu. Dia bertanya apakah masih ada kesempatan jika dia meminta maaf kepada Zheng Yanyan. Zhou Yuan bertanya padanya hubungan seperti apa yang akan mereka miliki. Apakah dia akan membiarkannya mendapatkan semuanya? Kamu sendiri yang bilang, kamu gadis yang sombong. Apakah kamu pikir kamu... Tetapi Min Min merasa tersinggung dan bersikeras untuk memberitahu mereka. Bajingan itu harus membayar harganya. Min Min menggertakkan giginya. Semua orang menjadi semakin penasaran tentang siapa pacarnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Itu Zhou Yuan. Min Min akhirnya mengatakannya. Kali ini, semua gadis dari Departemen Sastra dan Seni yang berkumpul di sekitar mereka terkejut. Siapa dia? Zhou Yuan. Dia bukan pacar Zheng Yanyan. Apa sebenarnya yang terjadi? Untungnya, Zheng Yanyan belum datang ke Departemen Sastra dan Seni sejak konfliknya dengan Tao Tian. Ketika semua gadis di departemen mengetahui bahwa Tao Tian kesal karena Zhou Yuan, mereka mulai bergosip. Saat itu, sudah terlambat bagi Tao Tian untuk menghentikan Min Min. Dia hanya bisa melihat dengan mata merah dan sedih, merasa seperti dicampakkan. Namun, Min Min menggertakkan giginya dan menceritakan semuanya. Ya, itu pacar Zheng Yanyan, mahasiswa baru Zhou Yuan. Dia benar-benar brengsek. Dia sudah punya pacar, tapi masih saja mengganggu Tian-Tian kita. Dia sama sekali tidak punya batasan. Tian-Tian kita sangat luar biasa. Para pria yang mengejar Tian-Tian bisa mengantre sampai ke stasiun Jinling Selatan. Ketika dia memulai perusahaan dan mempekerjakan gadis-gadis untuk menjadi model, bagaimana dia bisa menemukan siapapun tanpa Tian-Tian kita? Semua Tian-Tian kitalah yang membantunya menghubungi mereka satu persatu. Tapi bukankah dia punya pacar? Tanya seseorang. Ya, dia jelas punya pacar. Tapi dia masih saja mengganggu Tian-Tian kita. Itu menyebalkan. Ingat, hari itu dia bahkan meminjamkan mobilnya kepada Tian-Tian. Tian kita benar-benar berpikir dia dan pacarnya tidak akur, kata Min Min. Min Min sengaja membuat hubungan mereka tidak jelas, hanya mengatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang ambigu, tetapi tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian seseorang bertanya, Kak Tian, bagaimana dengan Zhou Yuan? Maksudnya, apakah dia menyentuhmu? Tao Tian hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Dia benar-benar patah hati selama 2 hari terakhir. Bibirnya benar-benar pucat. Bahkan Dalei terlihat sedikit lesu karena keadaan emosionalnya. Min Min mengatakan bahwa Zhou Yuan secara pribadi mengatakan kepadanya di luar bahwa dia ingin Tian-Tian berpura-pura menjadi pacarnya. Dia menindas Tian-Tian kita. Itu sudah keterlaluan. Kemudian, dia bahkan menyuruh Zheng Yanyan untuk membuat masalah bagi Tian-Tian kita. Sekarang setelah kebenaran terungkap,
Dia mengklaim bahwa tidak terjadi apapun antara dia dan Tian-Tian. Dan dia bahkan mencoba untuk menyingkirkan Tian-Tian. Katakan pada diri kalian sendiri, apakah ini benar-benar seorang pria? Pengungkapan Min Min sangat mengejutkan. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Tetapi melihat penampilan Tao Tian yang pucat, semua orang benar-benar merasa kasihan padanya. Hanya perempuan yang akan benar-benar merasa kasihan pada perempuan lain. Sayang, kau sangat menyedihkan. Siapa sangka Zhou Yuan, yang begitu tampan, ternyata bagaimana mungkin ada pria seperti itu? Dia jelas punya pacar dan masih selingkuh. Aku hanya ingin bertanya, apakah mereka tidur bersama? Tentu saja mereka tidur bersama. Aku sangat iri pada anjing ini. Dewi Tao. Ya Tuhan, aku sangat iri. Aku tidak percaya betapa hebatnya dia. Begitu berita itu tersebar, langsung viral di forum. Meskipun Zhou Yuan segera menyuruh seseorang menghapus postingan tersebut dan mengklarifikasi bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Tao Tian, klarifikasi ini sama sekali tidak berguna. Ketika api mulai berkobar, kebanyakan orang hanya menonton pertunjukan. Siapa yang peduli apakah itu benar atau salah? Zhou Yuan sebenarnya tidak tidur dengan Tao Tian, tetapi di mata semua orang, mereka pasti telah melakukannya. Tentu saja, penting untuk diketahui bahwa reputasi Tao Tian selalu buruk. Jadi segera setelah percikan awal muncul, opini lain pun bermunculan. Ini termasuk aku hanya punya satu pertanyaan. Tao Tian ini mahasiswa tahun ketiga. Apakah dia benar-benar sebodoh itu sampai tertipu oleh mahasiswa tahun pertama? Tao Tian selalu suka menggoda laki-laki. Bagaimana kau tahu itu bukan inisiatifnya? Dulu di tahun kedua, Tao Tian ini naik pangkat dengan merayu kepala departemen seni. Kali ini, dia mungkin hanya melihat betapa tampannya Zhou Yuan dan bersikeras mengejarnya meskipun dia sudah punya pacar. Sampah, aku melihatnya di kantin. Tao Tian menamparkan pacar Zhou Yuan dan menyuruhnya pergi. Hah, aku tidak menyangka akan seperti ini. Lingkaran ini benar-benar kacau. Aku hanya ingin mengatakan, Zhou Yuan makannya enak sekali. Ku dengar pacarnya adalah gadis tercantik di sekolah. Siapa sebenarnya Zhou Yuan? Semua orang punya pendapat masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, Zhou Yuan benar-benar menjadi terkenal. Bahkan jika kehebohan mereda, orang-orang tetap akan membicarakannya. Oh, pria yang luar biasa itu. Kalian kenal Tao Tian, gadis populer di sekolah kita, yang bertubuh menakjubkan itu. Seorang pria yang baru kelas 1 tidur dengan Menteri Tao. Zhou Yuan benar-benar tidak bersalah. Sialan, dia benar-benar tidak tidur dengannya. Aku tidak suka dituduh secara salah seperti ini. Tapi masalahnya sekarang bukan apakah dia tidur dengannya atau tidak. Masalahnya adalah Min Min, yang berada di sebelah Tao Tian. Dengan marah berkata, kita harus memberi pelajaran pada bajingan Zhou Yuan itu. Saudari-saudari, setuju kan? Ya, kita tidak akan pernah bekerja paruh waktu di perusahaan miliknya lagi. Kita akan menghancurkan reputasinya. Ya, saudari Tian, kami mendukungmu. Kau akan selalu menjadi saudari baik kami.